Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup sempurna sebagai anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu istilah yang sangat lazim kita dengar dalam hidup bermasyarakat. Lo jual, gua beli. Artinya, engkau memulai suatu perselisihan, aku akan beri perhitungan. Sudah menjadi kodrat kita sebagai manusia untuk mengasihi siapa saja yang mengasihi kita dan membenci orang yang memusuhi kita. Bukan hanya itu, ada kalanya kita menyimpan dendam dan berniat untuk mengadakan perhitungan kepada mereka yang menyakiti kita. Itulah sifat dasar manusia. Lewat Injil hari ini, Yesus mengoreksi hukum lama itu dan membawa hukum yang baru. Seorang anak Allah harus mengasihi musuh-musuhnya dan berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Itulah standar hidup yang baru seorang anak Allah, sebagaimana juga diajarkan Yesus dalam warta Sabda Bahagia. Demikianlah Allah menerbitkan juga matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Ia juga menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah tidak tebang pilih dalam mengasihi, sebab Ia tidak dapat mengingkari dirinya yang adalah kasih. Ia setia mengasihi dan mengampuni orang-orang yang berdosa kepadanya. Hal yang serupa juga diteladankan oleh Yesus yang tidak membalas kejahatan orang-orang yang membencinya. Ia bahkan berdoa dan mohon pengampunan bagi mereka yang menganiaya dan menyalibkannya. Kita pun sebagai pengikut Yesus dituntut untuk mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan mendoakan mereka yang membenci kita atau yang mencelakakan kita. Itulah keunggulan seorang pengikut Yesus. Itulah jalan menuju kesempurnaan. Itulah tandanya kita sebagai anak-anak Allah yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di dunia balas-membalas ini. Karena itulah ada banyak sekali perselisihan, pertengkaran, peperangan, pertikaian di dunia kita ini. Damai dan saling mengasihi menjadi hal yang sulit kita temui di sekitar kita. Betapa indahnya sabda Yesus hari ini. Kita akan hidup di dunia yang damai jika kita sanggup mengasihi orang yang membenci kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, membawa mereka yang gelap hatinya dalam doa-doa kita agar mereka diterangi oleh kasih Allah. Tidak akan ada perselisihan jika kita belajar untuk saling menerima dan saling memahami satu sama lain. Kerajaan Allah akan tinggal bersama kita jika kita hidup dalam kasih dan damai. Itulah panggilan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Marilah kita selalu menunjukkan identitas kita sebagai pembawa kasih dan damai dimanapun kita berada. Ya Tuhan Yesus,
jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Amin.